Hai, Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan membahas soal-soal penalaran umum. Ada sekitar 10 soal yang sudah saya sediakan. Nah, kita langsung ke soal yang pertama. Nah, soal yang pertama ini berbentuk teks. Kita baca soalnya. Berdasarkan paragraf 1, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, paragraf 1. Berarti kita hanya fokus ke paragraf 1. Kita baca dulu nih paragraf 1. World Economic Forum pada 2016 menyatakan ada lebih dari 150 juta ton plastik di samudera planet ini. Tiap tahun, 8 juta ton plastik mengalir ke laut. Padahal plastik bisa berumur ratusan tahun di lautan dan terurai menjadi partikel kecil dalam waktu yang lebih lama lagi. Plastik bakal terakumulasi terus dan terus di laut. Tanpa tindakan yang signifikan, kelak bakal lebih banyak plastik ketimbang ikan di samudera. Berdasarkan bobotnya, pada 2050 kata World Economic Forum dalam The New Plastic Economy Rethinking the Future of Plastic. Oke, setelah kita baca, kita analisis masing-masing opsi jawabannya. Ke opsi yang A, plastik dapat terurai menjadi partikel-partikel kecil. Nah, ini nih ada dijelaskan di kalimat berapa nih? Kalimat 3 ya. Nih, padahal plastik bisa berumur ratusan tahun di lautan dan terurai menjadi partikel-partikel kecil walaupun dalam waktu yang lebih lama. Berarti opsi yang A ini benar, tapi kita simpan dulu, kita analisis opsi yang lainnya. Opsi yang B, plastik bisa berumur ribuan tahun di lautan. Plastik bisa berumur ribuan tahun di lautan. Nah ini nih, padahal plastik bisa berumur ratusan tahun di lautan. Jadi bukan ribuan, tapi ratusan. Berarti bukan opsi yang B jawabannya. Opsi yang C, setiap tahun ada sekitar 8 ton sampah mengalir ke laut. 8 ton sampah. Ini nih. Tiap tahun ada 8 juta ton. Jadi bukan 8 ton, tapi 8 juta ton. Berarti bukan opsi yang C juga jawabannya. Opsi yang D, menurut The New Plastic Economy pada tahun 2050 lebih banyak plastik ketimbang ikan di samudera. Oke, apakah menurut The New Plastic Economy? Ini salah. Ini menurut World Economic Forum dalam The New Plastic Economy Rethinking the Future of Plastic. Jadi bukan menurut The New Plastic, tapi menurut World Economic Forum. Jadi bukan opsi yang D juga jawabannya. Opsi yang E, World Economic Forum menyatakan ada lebih dari 150 juta ton plastik di samudera setiap tahunnya. Di sini, di kalimat pertama. World Economic Forum pada 2016 menyatakan ada lebih dari 150 juta ton plastik di samudera planet ini. Jadi bukan setiap tahunnya, tapi hanya pada tahun 2016 yang diungkapkan oleh World Economic Forum. Nah, berarti opsi yang E juga salah dong. Nah, kalau seperti itu maka otomatis jawabannya adalah opsi yang A, yaitu plastik dapat terurai menjadi partikel-partikel kecil walaupun membutuhkan waktu yang lama. Lanjut ke soal nomor 2. Berdasarkan paragraf 2, manakah di bawah ini pernyataan yang benar? Oke, tadi paragraf 1, sekarang paragraf 2. Kita lihat paragraf 2. Bahkan pada 2025, rasio plastik dibanding ikan di samudera diperkirakan menjadi 1:3. Plastik bakal terus bertambah menjadi 250 juta ton, sedangkan jumlah ikan terus menurun akibat penangkapan yang makin gencar. Sementara World Economic Forum menyatakan ada 150 juta ton plastik di lautan saat ini. Lain lagi dengan Jenna Ernjembeck, Universitas Georgia, dan kawan-kawan dalam penelitiannya. Jenda dan kawan-kawan menuliskan ada 275 juta metrik ton sampah plastik di 192 negara berpantai. Dari 275 ton metrik ton sampah plastik itu, sebanyak 12,7 juta metrik ton tenggelam ke samudera. Oke, kita analisis opsi jawabannya. Kita ke opsi yang A. Pada tahun 2025, rasio plastik dibanding ikan di samudera menjadi 1:3. Oke, di sini ada dijelaskan nih di kalimat pertama. Bahkan pada 2025, rasio plastik dibanding ikan di samudera diperkirakan menjadi 1:3. Nah, apakah opsi yang A tepat? Apakah opsi A yang benar? Nah, di sini nih ada kata yang mengecoh. Ada kata diperkirakan, jadi belum terjadi, tapi masih diperkirakan. Nah, sedangkan opsi yang A ini lebih ke arah sudah terjadi, akan terjadi, padahal di teks itu hanya diperkirakan, jadi belum tentu rasionya akan menjadi 1:3, hanya perkiraan saja. Jadi bukan opsi yang A juga jawaban, bukan opsi yang A jawabannya. Opsi yang B, sebanyak 4,6% dari total sampah plastik tenggelam ke samudera. Ini nih.
Di kalimat terakhir, dari 275 ton metrik ton sampah plastik itu sebanyak 12,7 juta metrik ton tenggelam ke samudera. Apakah ini 4,6%? Kita lihat. 12,7 juta dibagi 275 dikali 100 itu sama dengan 4,6%. Berarti opsi B ini tepat atau benar, tapi kita simpan dulu. Kita lihat opsi-opsi yang lainnya. Dari data seluruh negara, Jena DKK menyimpulkan ada 275 juta metrik ton sampah plastik di samudera. Dari data seluruh negara. Kita lihat di sini. Jena DKK menuliskan ada 275 juta ton 275 juta metrik ton sampah plastik di 192 negara berpantai. Jadi bukan seluruh negara, tapi hanya 192 negara berpantai. Berarti bukan opsi yang C dong jawabannya. Opsi yang D. Sampah plastik akan terus bertambah jika tidak ditanggulangi secara tepat. Di paragraf 2 ini tidak dijelaskan, berarti bukan opsi yang D jawabannya. Opsi yang E. Penangkapan yang makin gencar menyebabkan jumlah sampah plastik terus bertambah. Apakah penangkapan yang makin gencar bisa menyebabkan jumlah sampah plastik terus bertambah? Sini. Plastik bakal terus bertambah menjadi 250 juta ton, sedangkan jumlah ikan terus menurun akibat penangkapan yang makin gencar. Jadi, hanya ikan yang terus menurun akibat penangkapan yang makin gencar, bukan jumlah sampah plastik yang terus bertambah. Nah, penangkapan yang makin gencar itu juga tidak ada hubungannya dengan jumlah sampah plastik yang terus bertambah. Berarti bukan opsi yang E juga jawabannya. Nah, otomatis opsi yang B sudah pasti tepat, yaitu sebanyak 4,6% dari total sampah plastik tenggelam ke samudera. Oke, next ke soal nomor 3. Berdasarkan paragraf 3, sebuah penelitian menyatakan bahwa sampah di lautan telah membahayakan 800 spesies. Manakah di bawah ini simpulan yang paling benar tentang 800 spesies itu? Paragraf 3 ini nih. Berdasarkan penelitian yang diterbitkan Sekretariat Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati pada 2016, sampah di lautan telah membahayakan 800 spesies. Dari 800 spesies itu, 40% adalah mamalia laut dan 44% adalah spesies burung laut. Berarti kita lihat nih opsi-opsi jawabannya. Sebanyak 16% diantaranya bukan mamalia laut dan bukan spesies burung laut. Nah, seperti ini nih. 40% itu adalah mamalia laut. Kemudian 44%-nya itu adalah burung laut. Nah, ini tersisa 16%. Nah, kita ingin tahu 16%-nya itu apa sih? Nah, kalau ada soal A, sebanyak 16% diantaranya bukan mamalia laut dan bukan spesies burung laut. Nah, ini sudah pasti. Kenapa? Karena 40%-nya adalah mamalia laut, sedangkan 44%-nya adalah burung laut. Maka otomatis 16% diantaranya pasti bukan mamalia laut dan bukan juga spesies burung laut. Berarti kemungkinan jawabannya adalah opsi yang A. Nah, kalau seperti ini, untuk menghemat waktu teman-teman, kalau menjawab soal-soal, kalau kita sudah menemukan opsi yang paling tepat, kita tidak perlu lagi membaca opsi-opsi yang lainnya. Kenapa? Karena itu akan sangat memakan banyak waktu. Tapi di sini ini hanya sekadar pembahasan soal. Jadi saya tetap akan bahas opsi-opsi yang lainnya untuk menambah pengetahuan teman-teman dan untuk melihat bagaimana sih cara menganalisis masing-masing opsi jawabannya. Tapi kalau teman sudah ujian atau tes, teman-teman kalau sudah dapat jawaban yang paling tepat, teman-teman tidak perlu lagi membaca opsi-opsi yang lainnya karena nanti itu akan memakan waktu. Contohnya seperti ini. Kita sudah menemukan opsi yang A, kita sudah menemukan bahwa soal nomor 3 jawabannya adalah opsi yang A. Nah, kalau seperti itu kita langsung ke soal selanjutnya. Jadi kita tidak perlu lagi membaca opsi B, C, D, dan E. Tapi karena ini hanya sekedar pembahasan soal, jadi nggak apa-apa ya, kita bahas opsi-opsi yang lainnya saja. Opsi yang B, sebanyak 16% diantaranya bukan mamalia laut atau bukan spesies burung laut. Nah ini nih, kata ataunya yang menjadikan salah. Berarti bukan opsi yang B jawabannya. Opsi yang C, sebanyak 16% diantaranya adalah spesies kura-kura. Apakah spesies kura-kura? Ini tidak dijelaskan, berarti bukan opsi yang C.
Opsi yang D, sebanyak 16% diantaranya merupakan mamalia laut dan spesies burung laut. Ini sudah pasti salah, Bu. Ini 16% diantaranya merupakan. Enggak dong, kenapa? Karena 40% dan 44%-nya sudah merupakan mamalia laut dan burung laut. Berarti 16% diantaranya sudah pasti bukan mamalia laut dan bukan spesies burung laut. Berarti bukan opsi yang D. Opsi yang E, sebanyak 16% diantaranya merupakan mamalia laut. Atau D dan E ini kayaknya opsinya sama, berarti sudah pasti bukan opsi yang E juga. Jadi, opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Sebanyak 16% diantaranya bukan mamalia laut dan bukan spesies burung laut. Nah, kalau kita lihat dari soal nomor 1, 2, dan 3 itu kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata penalaran umum itu memang benar-benar membutuhkan penalaran atau ketelitian lain yang lebih dalam. Kenapa? Karena ada beberapa kata atau kalimat yang mengecoh yang kemungkinan kalau kita tidak perhatikan secara lebih mendalam atau detail, kemungkinan kita bisa salah di situ. Jadi, teman-teman harus siapkan mental bagaimana teman-teman teliti dalam melihat opsi-opsi jawabannya dan kita sandingkan dengan teks. Jadi memang penalaran umum itu memang membutuhkan penalaran yang lebih dalam. Oke, next kita lanjut ke soal selanjutnya. Nah, ini nih. Soal baru lagi, tapi ini terkait dengan logika atau penalaran. Yang soal-soal seperti ini juga banyak muncul dan memang sangat-sangat membutuhkan penalaran. Kita baca soalnya. Dua bangunan ruko berdiri sejajar saling berhadapan. Oke, berarti saling berhadapan ya. Setiap bangunan terdiri atas 3 toko. Sini nih. Saling berhadapan ada 3 toko. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jadi nih, begini bentuknya. Kemudian, toko elektronik bersebelahan dengan toko obat dan saling berhadapan dengan salon pada tengah bangunan. Pada tengah bangunan berarti ini nih. Ini elektronik bersebelahan dengan toko obat. Obat, kemudian berhadapan dengan salon. Nah, ini salon. Ada 2 kemungkinan, bisa seperti ini, tapi bisa juga seperti ini. Kita gambar dua-dua saja. Ini elektronik, obat, dan salon. Hanya beda posisi, tapi nanti kita lihat apakah posisi ini mempengaruhi atau tidak. Kemudian, toko perlengkapan bayi tepat di depan toko obat. Tepat di depan toko obat. Berarti perlengkapan bayi di sini atau di sini. Dan berseberangan secara diagonal dengan toko pakaian wanita. Berseberangan secara diagonal. Diagonal ini kan seperti ini. Jadi kita lihat, berseberangan secara diagonal dengan toko pakaian wanita. Toko perlengkapan bayi tepat di depan toko obat. Dan berseberangan secara diagonal dengan toko pakaian wanita. Berarti pakaian wanita di sini. Di sini, karena kan berseberangan secara diagonal. Atau di sini. Kemudian terakhir, toko sepatu berada pada salah satu bangunan tersebut. Otomatis sepatu sudah pasti di sini. Sepatu. Kayaknya kita harus ganti nih logonya, bukan S. S tadi ini apa sih? Salon. Ini salon. Ini salon. Nah, S ini adalah sepatu. Ada 2 kemungkinan, kita lihat apakah mempengaruhi atau tidak. Kita baca soalnya. Jika toko sepatu bersebelahan dengan salon, sepatu bersebelahan dengan salon, maka toko sepatu bersebelahan dengan toko obat. Apakah sepatu bersebelahan dengan toko obat? Salah, ini tidak. Justru toko sepatu itu bersebelahan dengan salon. Kemudian opsi yang B, toko elektronik bersebelahan dengan salon. Elektronik bersebelahan dengan salon? Dari 2 kemungkinan ini salah. Tidak bersebelahan, tapi hanya berseberangan. Berarti bukan opsi yang B juga. Opsi yang C, toko pakaian wanita bersebelahan dengan toko obat. Pakaian wanita bersebelahan dengan toko obat, ini tidak. Opsi yang D, toko perlengkapan bayi bersebelahan dengan toko obat. Perlengkapan bayi bersebelahan dengan toko obat, ini tidak. Berarti otomatis jawabannya adalah opsi yang E. Kita lihat opsi yang E. Toko elektronik bersebelahan dengan toko pakaian wanita. Elektronik bersebelahan dengan toko pakaian wanita.
elektronik bersebelahan dengan toko pakaian wanita. Nah, ini sesuai, berarti yang paling tepat adalah opsi yang E. Kalau kita lihat di sini, dua kemungkinan ini tidak saling mempengaruhi posisinya, jadi mau kita ambil kemungkinan yang pertama atau kemungkinan yang kedua itu tetap akan sama jawabannya dan tidak saling mempengaruhi. Next, kita lanjut ke soal selanjutnya. Toko elektronik bersebelahan dengan Oke, kita tulis lagi di sini. Di sini sepatu, salon, bayi, pakaian wanita, elektronik, dan obat. Kalau kita lihat elektronik itu bersebelahan dengan toko pakaian wanita dan toko obat. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C. Lanjut ke soal nomor 6. Kita tulis lagi. Sepatu, salon, perlengkapan bayi, perlengkapan wanita, kemudian elektronik, dan toko obat. Di depan toko sepatu adalah toko pakaian wanita. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang D. Lanjut. Kayaknya ini soal terakhir dari teks ini. Jika toko pakaian wanita bertukar tempat dengan toko sepatu. Oke, kita tulis lagi. Ini sepatu, salon, perlengkapan bayi, perlengkapan wanita, kemudian elektronik, dan obat. Nah, kalau bertukar tempat antara toko pakaian wanita dan toko sepatu, berarti pakaian wanita di sini dan sepatu di sini. Bertukar tempat kan? Toko sepatu berseberangan dengan toko obat. Apakah sepatu berseberangan dengan toko obat? Tidak. Toko sepatu bersebelahan dengan toko obat. Ini juga tidak. Toko pakaian wanita bersebelahan dengan salon. Nah, ini nih. Toko pakaian wanita bersebelahan dengan salon. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C. Kita lihat dulu opsi yang D. Toko obat bersebelahan dengan toko pakaian wanita. Obat bersebelahan dengan toko pakaian wanita. Ini tidak. Ini hanya bersebelahan secara diagonal. Berarti bukan opsi yang D. Opsi yang terakhir. Toko obat bersebelahan dengan toko perlengkapan bayi. Obat bersebelahan dengan toko pakaian bayi. Ini bukan bersebelahan, tapi hanya berseberangan. Berarti bukan opsi yang E juga jawabannya. Oke, next ke soal selanjutnya. Nah, ini adalah soal pola bilangan dan juga sering muncul dan memang membutuhkan penalaran dan ketelitian yang lebih dalam. Kita ke soal nomor 8 terlebih dahulu. Kita tulis ulang 4, 11, 9, 18, 16, 25, kemudian ini ada bilangan dan bilangan lagi. Oke, kalau kita lihat polanya seperti ini nih, 4 ke 11 itu tambah 7, 11 ke 18 itu juga tambah 7, 18 ke 25 itu tambah 7, dan kemungkinan 25 ke bilangan atau angka ini sudah pasti ditambah 7, tapi bukan yang itu yang ingin kita cari. Yang kita cari adalah bilangan yang ini nih. Nah, kita lihat pola yang kedua. 4 ke 9 itu tambah 5. 9 ke 16 itu tambah 7. Nah, 16 ke bilangan yang ingin kita cari, kemungkinan tambah 9. Karena selisihnya, kalau kita lihat selisihnya itu bedanya 2. 5 ke 7 itu 2. 7 ke 9 itu juga selisihnya 2. Berarti kemungkinan di sini 16 ditambah 9. 16 tambah 9 adalah 25. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang A. Next, ke soal sebelahnya. Soal nomor 9. 95, 77, 61, 47. Kemudian ada angka lagi. Dan seterusnya lah. Kalau kita lihat polanya seperti ini. 95 ke 77 itu kurang 18. 77 ke 61 itu kurang 16. Kemudian 61 ke 47 itu kurang 14. Berarti 47 ke bilangan selanjutnya itu pasti kurang 12. Karena kalau kita lihat selisihnya itu sama, yaitu 2. Ini 2, ini 2. Nah, kalau 47 dikurang 12 itu adalah berapa nih? 47 kurang 12 adalah 35. Berarti opsi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, kedua soal terakhir. Nah, soal ini, soal pola gambar.
pola gambar dan bilangan. Nah, tadi dua soal sebelumnya itu hanya pola bilangan. Nah, sedangkan ini pola gambar dicampur dengan pola bilangan. Nah, gimana ya? Soal-soal ini juga tuh sangat-sangat menguras otak, apalagi jika kita tidak mengetahui polanya. Nah, polanya untuk mencari nilai yang dimaksud atau seperti ini, nilai X dan Y, itu kita bisa mengoperasikan dengan berbagai operasi matematika, entah itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, atau juga bisa pakai akar atau pangkat. Kita lihat dulu nih ke soal 10, tentukan nilai X pada pola berikut. Nilai X pada pola berikut di gambar bintang berwarna biru. Nah, polanya, untuk mendapatkan polanya, kita harus ketahui dulu nih bagaimana mendapatkan nilai ini. Tapi kalau tidak sesuai, kita bisa sandingkan antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya. Contohnya seperti ini nih. Kalau kita lihat, ini bukan pola yang saling mengikuti, tapi saling menyandingkan. Contohnya seperti ini nih. 9 kali 2 9 kali 2 itu kan 18. Kemudian 16 kali 2 itu 32. Berarti otomatis 12 kali 2 itu hasilnya pasti X, yaitu 24. Berarti jawabannya adalah opsi yang D. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kemungkinan tidak menutup kemungkinan bahwa antara gambar yang satu dengan gambar yang lainnya itu saling berkaitan. Jadi kita tidak menuntut untuk harus mengetahui nih, oh gimana caranya dapat 12 agar mendapatkan nilai X. Nah, kemungkinan bisa jadi itu akan saling menyandingkan. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 11. Di sini ada gambar, kita diminta untuk mencari nilai Y-nya. Nilai Y-nya bisa kita dapatkan untuk bagaimana mencari pola dari 27 ini. Tapi kalau tidak bisa, berarti sama nih dengan yang tadi. Kita bisa menyandingkan. Tapi kita lihat dulu apakah pola yang pertama kita bisa dapatkan nilai 27-nya. Kalau kita lihat 8 kurang 5 itu 3. 3 kalau dipangkatkan 3 itu sama dengan 27. 3 kali 3 itu 9, 9 kali 3 27. Nah, kita dapatkan nilai 27-nya. Berarti kemungkinan gambar yang kedua yang berwarna orange ini polanya sama dengan gambar sebelumnya atau pola yang berwarna ungu. Kita lihat 10 kurang 6 itu kan 4. Nah, 4 kalau kita pangkatkan 3 itu 4 kali 4 16. 16 kali 4 itu sama dengan 64. Berarti apakah ada 64 di opsi jawaban? Ada nih, opsi yang D. Nah, berarti nilai Y-nya adalah 64 karena sesuai dengan gambar yang pertama atau pola yang pertama, yaitu pada gambar berwarna ungu. Kurang lebih seperti itu ya, bagaimana cara untuk mencari nilai yang ingin ditentukan pada pola gambar. Nah, untuk soal-soal penalaran umum cukup sampai sini dulu, dan nanti kita akan bahas soal-soal selanjutnya lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.